Refa Nur Ilma dari Tim Nursing Himpunan Mahasiswa Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan SOP tindakan keperawatan pemberian terapi oksigen menggunakan selang nasal kanu sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk langkah yang pertama, kita memulai pada fase prainteraksi. Pada fase prainteraksi ini, pastikan kita telah membaca catatan medis klien, mencuci tangan 6 langkah, dan juga mempersiapkan alat dan bahan. Untuk persiapan alat dan bahan, untuk alat dan bahan di sini ada stetoskop untuk mendengarkan bunyi napas pasien, dan juga ada bengkok, aquabides atau cairan steril, selang nasal kanul, plaster, hand sanitizer, oximeter, dan juga ini ada handscoon. Dan juga di sini ada humidifier atau pelembab, flowmeter, dan juga tabung oksigen yang sudah menyatu. Jangan lupa sebelum kita memulai dan memasuki fase kerja, pastikan privasi klien ini terjaga dengan menutup sampiran. Untuk langkah yang kedua, kita akan memasuki fase orientasi. Pada fase orientasi ini, kita akan memberikan salam terapeutik, memperkenalkan diri, dan juga mengidentifikasi identitas pasien minimal dengan 2 identitas, yaitu nama beserta tanggal lahir atau dengan nomor rekam medis pasien, dan juga menjelaskan tujuan serta kontrak dan kesediaan pasien untuk diberikan tindakan keperawatan. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Refa Nur Ilma, perawat yang bertugas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Kalau boleh saya tahu, bisa Ibu sebutkan nama beserta tempat tanggal lahir? Nama saya Ibu Ayu, usia 25 tahun, tempatan lahir Cianjur. Saya akan mengecek pergelangan tangan oleh pinggang Ibu. Oke, nama dan identitas sudah sesuai. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Apakah masih terasa sesak? Ya, sesak. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu pemberian terapi oksigen menggunakan selang nasal kanul yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi Ibu. Dikarenakan menurut catatan medis, bahwasannya Ibu masih merasakan sesak. Untuk prosedurnya nanti Ibu bisa mengikuti instruksi saya. Nanti saya akan memasukkan atau memasang selang oksigen pada hidung Ibu. Untuk waktunya sekitar 15 menit dan tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, langsung saja kita akan memulai tindakan. Lalu, langkah yang ketiga, kita akan memasuki dan memulai pada fase kerja. Pada fase kerja ini, saya akan memberikan terapi oksigen dengan menggunakan selang nasal kanul. Selang nasal kanul ini diberikan kepada pasien dengan indikasi sesak napas ringan atau dengan hipoksia ringan. Menurut catatan medis, bahwasannya Ibu Ayu ini mengalami sesak napas ringan dengan saturasi oksigen 90% dan juga frekuensi napas 25 kali per menit. Maka dari itu, saya akan memberikan terapi oksigen menggunakan selang nasal kanul dengan aliran 2-4 liter per menit. Lalu saya akan memulai dengan mencuci tangan 6 langkah. Lalu saya akan menggunakan handscoon. Lalu setelah itu, karena ini sudah menyatu, maka dari itu saya akan langsung mengisi cairan di humidifier ini untuk menjadi pelembab. Pastikan tabung ini terisi dengan cairan sesuai dengan batas garis. Lalu sekarang mengecek terlebih dahulu untuk flow meternya apakah sudah berfungsi atau tidak. Kebutuhan pasien ini 4 liter per menit.
Lalu sekarang akan menyiapkan selang nasa kano. Lalu sekarang memasukkan ujung selang nasa kano kepada humidifier. Sebelum ke pasien, kita harus memastikan bahwa aliran tersebut tidak bocor. Oksigen sudah terasa, tidak ada kebocoran. Baik Ibu, sekarang saya akan mulai memasang selang nasa kano di hidung Ibu. Mungkin akan sedikit tidak nyaman. Permisi Ibu, nanti Ibu bisa membantu untuk dipegang di telinga. Permisi Ibu, mohon maaf. Ibu bisa pegang di bagian telinga. Jangan lupa ini untuk dikunci di bagian bawah dagu. Selang sudah terpasang. Setelah pasien ini pemberian oksigennya telah selesai, terpasang nasa kano, lalu jangan lupa untuk memonitor pernapasan, mulai dari memonitor cuping hidung, pernapasan cuping hidung, auskultasi bunyi napas, frekuensi napas, dan juga saturasi oksigen. Saya akan melihat apakah Ibu Ayu ini mengalami pernapasan cuping hidung atau tidak. Terlihat Ibu Ayu tidak mengalami pernapasan cuping hidung. Lalu sekarang saya akan mendengarkan suara napas. Ibu, sekarang saya akan memeriksa. Permisi ya. Ibu nanti bisa tarik napas, rileks seperti biasa. Tarik napas ya. Baik, untuk suara napasnya ini normal, sudah tidak ada sekret ataupun sumbatan yang ada pada saluran pernapasan. Baik, sekarang saya akan mengecek saturasi oksigen atau kadar oksigen yang ada pada tubuh Ibu Ayu menggunakan oximeter. Ibu boleh rileks tangannya. Baik, didapatkan saturasi oksigen 97%. Sekarang saya akan menghitung frekuensi napas. Ibu bisa napas rileks. Dapatkan frekuensi napas 20 kali per menit, ini sudah normal. Nah, setelah selesai, saya akan melakukan membereskan alat ini. Ibu, maka dari itu saya akan kembali ke ruangan saya. Apabila ada perlu bantuan, Ibu bisa memanggil saya di ruangan perawat atau dengan menekan tombol yang ada di samping tempat tidur. Apakah ini ditanyakan? Jika tidak ada, nanti saya akan kembali lagi 8 jam kemudian untuk memonitor keadaan Ibu beserta memonitor pernapasan Ibu. Kalau begitu, permisi. Dokumentasi keperawatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada pasien atas nama Ibu Ayu berusia 25 tahun, pemberian terapi oksigen menggunakan selang nasa kano dengan aliran 4 liter per menit, tidak ada pernapasan cuping hidung, dan juga respon pasien kooperatif dan tidak ada efek samping. Tanda tangan perawat Repa Ainur Ilma.
Baik, sebelum kita mengakhiri, ada beberapa hal yang perlu diingat atau sebagai catatan bahwasannya ketika kita memberikan terapi oksigen ini berbeda-beda gitu, ada 4. Yang pertama ada nasakanul, simple mask, rebreathing mask atau RM, dan yang terakhir NRM atau non rebreathing mask. Nah, yang pertama itu nasakanul, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwasannya nasakanul ini diberikan kepada pasien dengan indikasi sesak napas ringan atau bisa disebut masih di ambang batas normal dengan aliran yang diberikan adalah 0 sampai 4 liter per menit. Lalu yang kedua ada simple mask. Nah, simple mask ini seperti ini, tidak ada kantong reservoir dan juga tidak ada katup satu arah gitu. Nah, simple mask ini digunakan untuk pasien dengan indikasi hipoksia atau sesak napas ringan menuju ke sedang. Dengan aliran yang diberikan adalah 5 sampai 8 liter per menit. Lalu yang ketiga ada rebreathing mask atau RM. Nah, RM ini digunakan kepada pasien dengan indikasi hipoksia sedang dengan aliran yang diberikan adalah 8 sampai 10 liter per menit. Pada masker RM atau rebreathing mask ini tersedia kantong reservoir, akan tetapi tidak tersedia katup satu arah. Jadi pasien ini secara tidak langsung akan menghirup kembali oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir ini ada NRM atau non rebreathing mask. Nah, NRM ini digunakan untuk pasien dengan indikasi hipoksia sangat berat atau yang mengancam nyawa. Nah, pada masker ini tersedia kantong reservoir dan juga tersedia katup satu arah. Jadi oksigen dari luar, oksigen eksternal ini akan masuk ke sini dan juga karbon dioksida akan keluar. Jadi pasiennya tidak akan menghirup kembali karbon dioksida atau oksigen yang dikeluarkannya. Mungkin cukup sekian untuk tambahan atau catatan dari saya. Terima kasih.